Hai netizen, jumpa lagi di Sabtu Cerdas bersama kita. Listrik merupakan energi yang sangat vital. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana listrik sampai di rumah kita. Dan tentu, netizen tahu bahwa bermacam media dilalui untuk bisa aliran listrik itu sampai di rumah kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan. Di episode ini kita akan membahas bagaimana pengamanan instalasi listrik dari musim penghujan dan bagaimana pencegahannya korsleting sehingga kita terhindar dari bahaya kebakaran. Saat masuki musim penghujan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama keamanan instalasi listrik yang ada di rumah kita, serta keamanan instalasi gardu yang juga berada di lingkungan kita. Saat banjir sudah menggenang, PLN terpaksa akan mematikan aliran listrik untuk sampai di rumah kita. Tentu hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi bahaya listrik yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, kita juga harus berperan aktif untuk menghindari bahaya kelistrikan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan saat banjir melanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, matikan instalasi listrik di dalam rumah. Yang kedua, cabut semua peralatan listrik yang ada di dalam rumah kita. Yang ketiga, naikkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi sehingga tidak tergenang oleh air. Yang keempat, saat banjir melanda dan listrik di rumah kita masih belum padam, maka segera hubungi PLN melalui kontak center 123 untuk kemudian petugas PLN datang ke lokasi untuk memadamkan aliran listrik ke rumah kita. Setelah banjir surut, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus memperhatikan lingkungan kita, apakah benar-benar sudah terbebas dari air, dan kemudian kita perhatikan juga instalasi listrik yang berada di rumah kita atau di sekitar kita benar-benar dalam kondisi yang kering. Kemudian pihak PLN akan menyalakan aliran listrik sampai ke rumah kita dengan syarat bahwa kondisi benar-benar kering dan ada yang bertanggung jawab, yaitu mungkin ketua lingkungan ataupun RT ataupun RW yang berada di sekitar pemukiman tersebut, yang memastikan bahwa instalasi di sekitar lingkungan masyarakat yang terkena banjir benar-benar steril dan kering sehingga aman PLN untuk mengalirkan listrik. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana pencegahan korsleting dan bahaya listrik dan apa sih penyebabnya. Yang pertama, alat listrik yang digunakan tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua, instalasi listrik tidak sesuai dengan standar layak operasi. Yang ketiga, pelanggan memodifikasi pembatas MCB yang tidak sesuai dengan standar PLN. Yang keempat, menumpuk steker di dalam satu posisi. Apabila instalasi listrik kita sudah tua dan sudah rusak, maka harus segera diganti dengan instalasi yang sesuai dengan standar sehingga kita aman dan tentu netizen akan merasa nyaman. Untuk mencegah bahaya kebakaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa instalasi listrik di rumah kita memiliki sertifikat layak operasi atau SLO untuk bangunan yang baru selesai dan harus memiliki SLO juga untuk bangunan yang sudah lama. Hal ini bisa didapat dengan menghubungi Biro Sertifikasi resmi yang sudah beredar banyak di Indonesia. Yang kedua, gunakan peralatan listrik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ayo, jangan gunakan lagi kabel yang abal-abal ya, karena ini tentu akan menyebabkan ada bahaya potensi yang akan ada di rumah kita. Yang ketiga, pastikan teknisi yang bekerja untuk memperbaiki instalasi listrik rumah kita mempunyai sertifikat kompetensi. Apabila netizen memiliki permasalahan masalah listrik, jangan ragu-ragu untuk menghubungi call center 123
dan bisa juga menggunakan aplikasi New PLN Mobile yang bisa di-download yang sekarang sudah beredar di masyarakat. Penggunaan aplikasi ini akan memudahkan electrician untuk bisa mendapatkan pelayanan dari PLN melalui tangan. Jangan lupa, kita sudah memasuki akhir tahun 2020 dan ini memasuki libur panjang, maka yakinkan dan pastikan instalasi rumah kita benar-benar dalam kondisi yang aman. Dan jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan rekening listrik, bayarlah listrik tepat waktu, sehingga listrik tetap ada untuk electrician semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali di tahun 2021.